Halo, halo, apa kabar? Saya Hasbun Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini ada seorang pelukis ya, seniman lah dari Yogyakarta namanya Yos Suprapto. Ini secara mengejutkan dia memutuskan untuk membatalkan pameran lukisannya yang tadinya akan digelar di Galeri Nasional. Ini soalnya karena kuratornya meminta 5 dari 30 lukisannya itu jangan dipamerkan. Saya penasaran apa sih yang membuat sampai kuratornya itu ketakutan dan minta itu tidak dipamerkan gitu. Kalau kita perhatikan ini kan ya apa ya bahasa mudahnya kita sebut kayak model karikatur lah ya mirip Pak Mulyono ini ya wajahnya gitu. Tapi ini interpretatif sebenarnya. Ya tapi orang juga kalau melihat melihat lukisan ini paham ini yang dimaksud Pak. Ini adalah Pak Jokowi. Ya, akhirnya tanda pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo terbaca secara berantan, secara terang-terangan, yaitu melarang ekspresi bebas, melarang ekspresi kebudayaan, melarang ekspresi kesenian itu. Dan bayangkan misalnya kita ingat bagaimana di era Orde Baru lukisan-lukisan atau karya-karya Semsar atau Nasar, siapa satu lagi itu yang tajam itu tidak boleh dipamerkan tuh. Kita tahu bagaimana buku-buku Pramoedya Anantatur itu dilarang untuk dibaca. Sama persis dengan larangan terhadap pameran lukisan yang hari-hari ini jadi semacam penanda bahwa ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan jaminan kebebasan berekspresi. Diekspresikan lewat karya seni, tapi dilarang. Kan ini kekonyolan juga tuh. Dan kita mau dengar sebetulnya apa keterangan dari Menteri Kebudayaan, apa keterangan dari Menteri Pendidikan, apa keterangan dari Pak Prabowo. Justru di dalam keadaan sekarang kita mulai membaca bahwa begitu banyak pejabat di bidang kebudayaan, mungkin kepala museum, kepala ruang pamer itu yang nggak ngerti apa yang disebut sebagai fungsi naratif dari kebudayaan, fungsi kreatif dari para pelaku budaya. Jadi bagaimana mungkin kita mau mengembangkan satu tradisi yang kita sebut sebagai mencapai potensi maksimal dari ekspresi manusia itu akhirnya dihalangi gitu kan. Hanya karena ada beberapa lukisan yang mengindikasikan itu adalah wajah mantan penguasa Indonesia, atau secara dugaan yang lebih masuk akal itu adalah wajahnya Pak Jokowi atau wajah mantan Presiden Republik Indonesia kan. Ini bukan sekedar membatalkan janji untuk menghargai ekspresi bebas, tapi sekaligus mematahkan semacam optimisme awal bahwa hak asasi manusia di dalamnya adalah hak berekspresi, hak mengucapkan pikiran melalui fasilitas kebudayaan. Akhirnya terlihat bahwa tidak konsisten Pak Prabowo atau rejim Pak Prabowo untuk memperlihatkan pembelaan terhadap ekspresi bebas. Kan itu kritik aja kan. Silakan aja para kritikus itu berkumpul di galeri dan kasih kritik terhadap lukisan itu. Kan itu penyelesaian akademisnya selalu begitu, atau penyelesaian beradab segitu. Melarang orang memamerkan karyanya di tempat yang memang layak untuk diikuti atau dikunjungi oleh para kritisi seni, itu artinya melarang orang melakukan karya seni, memproduksi karya seni. Kan itu konyolnya di situ. Tentu sangat aneh ya, Bung Rocky ini di era Jokowi tidak lagi berkuasa, tapi masih ada semacam sensorship atau self censorship itu terhadap kebebasan berekspresi yang menyindir Jokowi. Saya tidak tahu nih apakah Jokowi yang begitu menakutkan atau ya bangsa kita ini yang bangsa penakut. Seni adalah bagian paling unik dari ekspresi sublim manusia itu. Direnungkan lalu direalisasikan melalui tarikan kuas, tarikan kanvas, garis-garis halus akhirnya membentuk satu figur, lalu orang tafsirkan itu adalah Jokowi itu. Dan itu kan penanda bahwa kemampuan menafsirkan publik memang dijembatani oleh karya seni pada akhirnya kan. Siapa Jokowi? Ya Presiden Republik Indonesia, selesai. Tapi kenapa digambarkan begitu? Yaitu kepentingan untuk menyelundup
mengungkapkan peristiwa selama Pak Jokowi memerintah melalui karya seni. Kan kita selalu tahu di dalam teori seni itu ada ide di kepala kita, itu imajinasinya datang dari mana aja. Lalu ide itu diwujudkan di dalam studio. Jadi studio itu adalah fakultas untuk menghasilkan pikiran tuh. Studio itu adalah gagasan awal untuk merumuskan imajinasi kita dan memberi tanda material dalam bentuk sapuan kuas, dalam bentuk permainan warna, dalam bentuk ekspresi atau impresi. Semua hal ada di situ, bahkan absurditas, apa yang disebut seni dada yang kemudian jadi semacam olo-olo itu. Tetapi semua itu adalah hasil ekspresi bebas manusia. Kenapa mesti dilarang? Kan ini konyolnya di situ. Jadi ada semacam politik pengendalian ekspresi itu, dan itu yang membuat kita merasa bahwa susah bagi negeri ini untuk dianggap ada suatu masuk atau menemukan kembali peran demokratisnya kalau fungsi dari atau fungsi kebudayaan yang seharusnya dimuliakan, karena ini betul-betul datang dari keunikan dan pendalaman batin yang luar biasa, sehingga tampillah itu dalam bentuk karya seni, dalam lukisan, lalu dia dilarang untuk diekspresikan. Kan semua hal yang pernah kita bayangkan bahwa di era Pak Prabowo akan ada jaminan kebebasan berekspresi, dan ternyata itu tidak terwujud. Jadi saya kira akan jadi skandal pertama di dalam era kabinet Prabowo, bahwa keadaan di dalam otak kita itu tidak bisa diekspresikan hanya demi sopan santun palsu untuk menghargai seseorang. Seni itu tidak perlu menghargai apa-apa. Seni itu adalah upaya justru untuk menghasilkan imajinasi tentang seseorang atau tentang satu objek atau tentang satu peristiwa kan. Jadi 5 lukisan yang dilarang itu mewakili satu peristiwa yang bahkan masih current, masih ada dalam ingatan kita, yaitu perilaku dari orang yang digambarkan di situ. Jadi kebebasan ekspresi harus disertai dengan kebebasan interpretasi. Nah, persaingan interpretasi itu yang memungkinkan kita menumbuhkan dialektika di dalam seni, kan itu poinnya itu. Saya sepakat ini kalau tadi Anda menyebut sebagai sebuah skandal ya. Karena kalau tadi disebut katanya alasannya karena lukisannya itu terlalu vulgar. Ya ampun, kalau dia, ini orang hidup di mana ya? Kalau dia melihat di media-media sosial, kritik-kritik di media sosial itu jauh lebih vulgar dari lukisan Bung Yos ini. Oke, bagaimana mungkin lukisan itu belum di review, belum dipercakapkan, belum dikritisi oleh mereka yang punya kapasitas menjadi kritisi seni, sudah dirumuskan sebagai itu lukisan yang terlalu vulgar gitu. Bahkan ada kata terlalu vulgar. Kalau itu vulgarnya dikurangin gitu. Ya boleh aja, tetapi kan itu menghalangi keseluruhan manifestasi dari ide yang ada di kepala pada pelukisnya, pada Bung Yos kan. Itu intinya kan. Jadi mungkin mulai terlihat bahwa harus ada alasan, karena itu adalah lukisan dari Jokowi. Udah akhirnya orang mesti katakan maka mesti dibuat sopan. Kenapa? Karena Jokowi adalah orang yang santun, yang sopan. Bagaimana ceritanya kemampuan menemukan ide kesopanan pada Jokowi, kan itu yang mesti kita persoalkan. Jadi tidak mungkin atas alasan kesopanan buat seseorang untuk menjaga marwah seorang, lalu kita tidak boleh melukis sesuai dengan kemarahan kita, sesuai dengan kelembutan kita, sesuai dengan pengalaman batin kita, sesuai dengan keteduhan hati sebagai manifestasi dari hitungan eksistensial hidup. Kan semua itu yang kita sebut berkesenian tuh. Jadi jangan dilarang, itu intinya tuh. Seni harus memperoleh manifestasi maksimalnya tuh, dan kesempatan-kesempatan untuk menandingi prestasi-prestasi seni internasional justru dimungkinkan kalau kita sendiri bisa menghargai karya dari mereka yang mengendapkan politik dalam seni. Dan kalau kita bayangkan apa yang vulgar di situ tuh, bukankah gambar yang selalu ada di sebelah kiri panggung atau kantor atau meja kerja dari semua birokrasi itu ada gambar seseorang yang justru vulgar peradaban politiknya, vulgar peradaban kebudayaannya, yang gambar itu adalah gambar Fufufafa yang didampingkan pada presiden terpilih. Kan kita juga mesti fair mengatakan bahwa
hitungan, kalkulasi, dan persepsi seniman itu beda dengan persepsi yang dikehendaki oleh penguasa. Kan itu soalnya kan. Ya seniman menganggap itu bukan vulgar, itu ekspresi real, itu ekspresi jujur dari seseorang yang punya kemampuan untuk membaca keadaan politik, keadaan kebudayaan kita, keadaan nilai di Republik ini, lalu dia hasilkan itu dalam 5 karya yang menggemparkan. Yang harus menggemparkan supaya ada wake up call. Tetapi seni bukan untuk kegemparan, seni adalah pengendapan dari pengalaman paling purba manusia, yaitu perasaan. Dan perasaan itu tidak ada perasaan yang vulgar. Semua hasil perasaan itu ada tapisan psikis yang diolah di dalam batin yang bergolak gitu, sehingga timbul kesan itu suasana pada waktu itu kan. Picasso itu meninggalkan karya-karya yang mengingatkan kita pada penderitaan Le Guernica, misalnya penderitaan rakyat Spanyol karena aktivitas Nazi, aktivitas kekerasan selama Perang Dunia Kedua, dan semua itu menghasilkan justru penghargaan bahwa ada seniman yang mampu untuk mendokumentasikan secara sublim satu peristiwa politik, satu peristiwa historis yang memang harus diketahui oleh publik. Kan itu yang kita maksud sebagai hubungan antara seni dan realitas dan realisme. Kita sering sekali mendengar ini bahasa kekuasaan, bahasa penguasa, katanya boleh kritik tapi harus tetap sopan. Karena kita ini bangsa Timur, dan yang sering jadi sasaran kan Anda ini sebagai bukan contoh yang tidak baik, katanya begitu ya. Padahal kita tahu perilaku para penguasa. Dalam hal ini kalau kita ngomongin Jokowi dan keluarganya itu kan jauh dari kata sopan. Bahkan kita harus nyebutnya itu sebagai kurang ajar ya. Melanggar konstitusi, menabrak aturan. Karena kalau aturan ada yang menghalang-halangi ambisi mereka atau merugikan mereka, itu diubah aturannya. Kalau nggak ada aturannya dibuat. Apakah ini perilaku sopan santun? Apakah ini nggak bisa kita sebut sebagai perilaku yang sangat kurang ajar? Sekarang berlaku di bawah sadar kita perintah untuk sopanlah kalau kasih kritik, haluslah kalau kasih joke. Jadi semua hal yang mesti kita ucapkan harus berbasis pada perintah kekuasaan, halus, sopan. Kalau kritik ya jangan menimbulkan dendam segala macam. Kan semua itu adalah definisi kekuasaan. Dan kalau dikatakan kritik itu harus sopan, harus santun, maka cara yang paling santun untuk berkritik adalah jangan berkritik. Cara yang paling santun untuk melukiskan keadaan politik Indonesia supaya tidak vulgar, ya jangan melukis. Jadi semua hal yang absurd itu, absurd dalam pengertian nggak masuk akal untuk dilarang itu, justru terlihat mulai dipamerkan oleh pemerintahan, oleh rezim ini kan. Terpaksa kita mesti ambil kesimpulan itu. Karena Pak Prabowo udah berkali-kali mengatakan silahkan kritik, bahkan saya butuh kritik supaya saya selalu terjaga dari kemungkinan menjadi otoriter. Kan ini adalah semacam moral publik yang diingat oleh seluruh netizen, seluruh rakyat Indonesia, tentang watak dari Pak Prabowo yang datang dari tradisi militer tapi kemudian masuk dalam wilayah sipil, membuat partai, akhirnya nilai-nilai sipil itu yang harus menguasai republik ini kan. Kan Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa dia akan mendukung ekspresi-ekspresi yang memungkinkan kita dihitung sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat yang berkesenian, berkebudayaan. Nah sekarang ada aparat yang melarang itu, maka harus ada sanksi dan pulihkan demokrasi melalui sanksi itu tuh. Kalau tidak, 2 minggu lagi indeks demokrasi kita pasti akan drop lagi. Bahwa melarang ekspresi itu artinya pelanggaran hak asasi manusia tuh. Apalagi yang melarang itu negara, kan itu gila kan. Jadi negara membatalkan ekspresi warga negara, itu artinya kemampuan petinggi-petinggi di bidang kesenian itu tidak paham bahwa ekspresi itu adalah hasil dari perenungan warga negara dan tidak ada hak negara untuk melarang ekspresi warga negara. Dan itu yang bakal jadi topik pembicaraan minggu ini, yaitu pelarangan ekspresi, bahkan setelah Prabowo menjamin bahwa undang-undang ITE itu akan dievaluasi tuh. Jadi kira-kira itu intinya tuh. Dan udah kita masuk lagi di dalam satu kondisi di mana kita dinilai oleh masyarakat internasional sebagai masyarakat yang nggak beradab karena melarang ekspresi batin, ekspresi kesenian itu adalah ekspresi yang paling murni itu. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.